Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Aksi memukau sang juara bertahan MotoGP, Pecco Bagnaia, mendapat pujian dari legenda MotoGP yang sekaligus mentornya, Valentino Rossi. Ya, The Doctor yang melihat langsung balapan di Red Bull Ring mengaku sangat terkesan dengan penampilan dari anak didiknya itu. Memulai balapan dari posisi kedua, Bagnaia sukses menyapu bersih dua balapan di sirkuit yang merupakan kandang dari pabrikan KTM. Hasil ini tentunya membuat Pecco kembali mengambil alih puncak klasemen sementara dari Jorge Martin. Dikutip dari Sky Sport Italia, Rossi memuji penampilan dari anak didiknya itu. Bos tim VR46 ini menyebut bahwa gaya balap Pecco Bagnaia ganas dan agresif namun tetap bersih. Usai memastikan kemenangannya di Spielberg akhir pekan lalu, rider andalan Ducati, Pecco Bagnaia, kini sukses menyamai raihan kemenangan sang legenda MotoGP, Kevin Schwantz. Ya, kemenangan itu membuat Bagnaia kini mengantongi 25 kemenangan selama berkarir di kelas para raja. Bagnaia dan Schwantz sama-sama mengoleksi 25 kemenangan dan duduk di peringkat ke-9 daftar pembalap dengan kemenangan terbanyak di kelas tertinggi. Mereka tertinggal 6 kemenangan dari Eddie Lawson dan Dani Pedrosa di peringkat 8. Berikut daftar pembalap dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah GP500 atau MotoGP. Valentino Rossi, 89 kemenangan. Giacomo Agostini, 68 kemenangan. Marc Marquez, 59 kemenangan. Mick Doohan, 54 kemenangan. Jorge Lorenzo, 47 kemenangan. Casey Stoner, 38 kemenangan. Mike Hailwood, 37 kemenangan. Eddie Lawson dan Dani Pedrosa, 31 kemenangan. Kevin Schwantz dan Pecco Bagnaia, 25 kemenangan. Wayne Rainey, 24 kemenangan. Pecco Bagnaia mengungkapkan kunci suksesnya memborong 2 kemenangan di pekan balap MotoGP Austria 2024. Usai memenangkan balapan utama yang digelar pada hari Minggu, rider tim pabrikan Ducati Lenovo itu mengungkap peran penting Valentino Rossi, terutama dalam memberinya pandangan berbeda. Sebelum balapan, dia hanya mengatakan kepada saya bahwa apa yang saya lakukan kemarin sudah bagus, jadi coba ulangi saja. Selalu penting untuk memiliki Vale bersama kami, tapi saya juga banyak berbicara dengannya saat dia tidak ada di sini. Kami sering mengirim pesan dan menurut saya dia sangat berguna karena saya membutuhkan sudut pandangnya. Marco Bezzecchi berterima kasih kepada Valentino Rossi yang membantunya meraih hasil cukup positif pada balapan MotoGP Austria 2024. Dalam balapan MotoGP Austria 2024 tersebut, Marco Bezzecchi berhasil finish ke-6 dengan penampilan konsisten sejak awal hingga akhir. Vale memberikan banyak saran. Saya sangat senang. Balapan bagus dengan banyak aksi salip menyalip. Saya start dengan baik, menekan untuk mencoba mendekati top 5. Saya merasa bagus saat ngerem dan mengeksploitasi dengan maksimal. Kesialan Joan Mir bersama tim pabrikan Honda masih berlanjut hingga di seri Austria akhir pekan lalu. Dilansir dari Motosan, Mir sendiri mengakui bahwa motor tunggangannya memang masih kalah jauh dibandingkan dengan motor milik Ducati. Saat sesi pemanasan, Mir yang sempat melaju bersama Pecco Bagnaia dapat menyoroti perbedaan apa saja yang dimiliki Honda dan Ducati. Sungguh menakjubkan. Pekerjaan yang dilakukan orang-orang ini dan level motor tersebut saat ini sungguh menakjubkan. Maksud saya ini spektakuler. Pagi ini saya berada di belakang Pecco dan di titik keluar tikungan lambat dari 3 ke 4 jika saya beritahu Anda bahwa dia memberi saya 3/10 yaitu di trek lurus, jangan kaget. Angkat motor dan buka gasnya dan biarkan alat elektronik melakukan tugasnya. Karena di sana mereka mungkin akan meledakkan Anda sekitar 4/10-nya.
Secara mengejutkan, Yamaha menunjuk Andrea Dovizioso untuk menggantikan Cal Crutchlow sebagai test rider mereka di tes tertutup untuk MotoGP di sirkuit Misano pada 20-21 Agustus 2024. Penyebabnya adalah Crutchlow yang telah menjadi test rider Yamaha sejak 2021 saat ini sedang menjalani pemulihan cedera tangan akibat komplikasi operasi pada awal musim ini. Hal ini pula yang membuatnya tak bisa menjadi rider cadangan dan pembalap wildcard. Menariknya, Dovizioso sendiri ternyata sudah menjalani tes tertutup bersama Yamaha di sirkuit Mugello, Italia beberapa pekan lalu untuk mengecek kebugarannya di atas YZR M1. Tentunya pergantian ini hanya bersifat sementara ya sob. Dovi hanya mengisi kekosongan yang ditinggalkan Crutchlow. Marc Marquez mengakui bahwa dirinya telah melakukan blunder saat balapan utama di Spielberg akhir pekan lalu. Mengawali balapan dari urutan ketiga, The Baby Alien terjun bebas hingga ke posisi 13 usai tikungan pertama. Ya, Marc sempat bersenggolan dengan Franco Morbidelli sebelum tikungan pertama dan melebar. Hebatnya, rider asal Spanyol itu mampu memperbaiki posisinya hingga pada akhirnya berhasil finish di posisi keempat. Usai balapan, Marc sendiri mengaku menyesal karena telah melewatkan peluangnya untuk memenangkan balapan di MotoGP Austria 2024. Kendala Marquez ini ternyata merupakan efek domino usai klep bannya rusak hanya 30 menit sebelum start. Saat Marquez hendak menuju garasi untuk bersiap-siap, kamera Dorna Sport menangkap peristiwa janggal. Dua mekanik Gresini berlarian ke arah belakang garasi dan hampir menabrak Marquez. Marquez pun menyatakan dua mekaniknya itu ternyata buru-buru ke tenda Michelin demi memasangkan ban ke velg baru. Meski para mekanik dan kru Michelin berhasil mengganti velg Marquez tepat waktu, ternyata temperatur ban tak bekerja dengan baik sejak lap pemanasan. Sialnya lagi, front right high device alias whole shot device milik rider Spanyol ini ngadat saat start. Franco Morbidelli tetap tenang menyikapi insiden yang dialaminya dengan Marc Marquez dalam balapan MotoGP Austria akhir pekan lalu. Saat start, terlihat jelas bagian depan motor Marquez tak turun seperti motor lainnya akibat whole shot device yang mati. Setelahnya, ia sulit mengendalikan motor sehingga tertabrak Morbidelli dari sisi kiri. Lewat GP1, Morbidelli sendiri menyayangkan adanya insiden itu, namun demikian ia tetap tenang. Rider asal Italia berdarah Brazil ini justru senang dengan hasil yang diperolehnya di akhir pekan lalu. Pasalnya kini Morbidelli merasa lebih kompetitif ketimbang performanya di awal musim. Rider muda asal Indonesia Wahyu Nugroho memborong 3 medali di gelaran Yamaha VR46 Master Camp pada 7-12 Agustus 2024. Sebagaimana diketahui, pada gelaran tersebut para pembalap menjalani latihan bersama dengan para pembalap yang bernaung di VR46 Riders Academy. Latihan dan kegiatan yang diikuti meliputi mini GP, flat track, motocross, e-sport, hingga physio gym, di mana tiap sesi juga didampingi oleh ahlinya. Tidak hanya bicara praktek, juga dalam setiap training di Yamaha VR46 Master Camp yang dijalani, diberikan pengetahuan ataupun instruksi untuk meningkatkan skill ataupun fisik dari peserta. Dalam rentetan kegiatan selama 5 hari itu, Wahyu Nugroho berhasil mendapatkan total 3 medali dari 4 sesi kompetisi yang dilakukan. 2 orang yang merupakan ayah dan anak ditangkap karena mencoba memeras keluarga legenda balap Formula One Michael Schumacher. 2 pelaku disebut meminta tebusan hingga belasan juta euro untuk informasi yang rahasia dari keluarga Schumacher agar tak menyebar di internet. Modus pemerasannya adalah 2 tersangka itu mengontak pihak Schumacher dan mengatakan memiliki arsip atau informasi yang sensitif mengenai keluarga atlet tersebut. Mereka lalu mengirimkan beberapa sampel informasi ke pihak keluarga Schumacher dan mengancamnya akan mempublikasi data tersebut ke darknet jika tebusan tak dikirim.
Tersangka terdiri dari ayah berusia 53 tahun dan anak yang berumur 30 tahun. Sebelumnya, kedua orang tersebut mendapat pembebasan bersyarat untuk kejahatan lainnya. Atas pelanggarannya itu, kedua tersangka bisa dikenakan denda atau hukuman penjara hingga 5 tahun. Nama Sebastian Vettel masuk ke dalam radar Audi yang bakal bergabung di Formula One 2026. Seperti yang diketahui, Audi akan memeriahkan pertempuran ajang balapan jet darat itu 2 tahun lagi. Menariknya, Audi menghadirkan berbagai hal yang bisa membuat Vettel tertarik untuk comeback setelah pensiun pada Formula One 2022 silam. Dimulai dari rekan setim sesama Jerman, yakni Hülkenberg, hingga mendatangkan sejumlah orang yang pernah membuat Vettel sukses. Seperti halnya Jonathan Whitley yang dipastikan melepas jabatannya sebagai direktur olahraga Red Bull untuk menjadi kepala tim Audi. Tak hanya itu, mantan bos Ferrari, Mattia Binotto juga dipastikan menjadi kepala operasi dan kepala pejabat teknis Audi.